nggak suka kalau kamu tetap kerja di situ. Nanti kalau bos kamu kembali, saya minta kamu mundurkan diri baik-baik dan cari kerjaan tempat lain. Indah, alasan kamu apa? Saya nggak suka aja. Indah, kalau kamu nggak suka, tentunya kamu punya alasan kan? Saya ngelihat hubungan kamu sama bos kamu udah bukan hubungan kerja lagi. Kalian udah terlalu dekat, sampai kehidupan pribadi kalian udah jadi kabur. Memangnya kenapa? Kamu nggak takut saya ada apa-apa sama istrinya Pak Bobby kan? Gimana kalau sebaliknya? Kalau malah bos kamu yang jatuh cinta sama saya. Kamu kenapa sih kok pikiran jadi aneh begini? Halo. Selamat pagi. Apa ini rumahnya Rama? Iya, ini dari mana ya? Saya Pak Suryo Dibroto, ayahnya Bobby. Saya bisa bicara dengan Bung Rama nggak? Saya telepon dari Amerika. Ada telepon buat kamu. Dari siapa? Dari bapaknya bos kamu. Nih. Halo, selamat pagi Pak. Siapa yang terima telepon tadi? Tadi istri saya Pak. Suaranya seperti saya kenal, tapi saya lupa di mana. Mungkin suara istri saya mirip dengan suara wanita yang pernah Bapak kenal. Ya, mungkin juga. Pak Bobby, gimana keadaannya Pak? Kemajuannya bagus sekali. Tapi setelah perbannya dibuka nanti, dia masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Begitu dokter mengizinkan kalian pulang, kami akan segera kembali. Lalu ada yang bisa saya bantu Pak? Ada yang perlu dipersiapkan? Kamu kan tahu, Mia tidak bisa punya anak. Iya, Pak Bobby sudah menceritakan kepada saya Pak. Kami juga sempat memeriksa kandungan Mia di sini. Dokter di Amerika juga bilang begitu. Tadinya, bayi tabung saya anggap merupakan alternatif. Tapi karena kondisi Bobby tidak memungkinkan, Mia juga takut. Saya ikut prihatin Pak mengenai masalah itu. Dr. Brown menyarankan untuk mempercepat kesembuhan mentalnya setelah operasi, hatinya harus selalu gembira. Menurut Mia, hal yang paling menggembirakan Bobby adalah punya anak. Karena itu saya minta tolong sama kamu untuk mencari anak yang lucu yang akan bisa membahagiakan Bobby. Tolong, hanya kamu yang bisa menolong kami. Baik Pak, saya akan usahakan. Terima kasih. Titip salam saya untuk Pak Bobby, sekalian Ibu Mia juga Pak, dan Pak Hartawan. Ya, akan saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Pagi. Istrinya Pak Bobby, si Mia, dia nggak bisa punya anak. Menurut ayahnya, satu-satunya cara untuk membahagiakan Pak Bobby agar mentalnya bisa pulih dan beradaptasi setelah operasi itu adalah anak. Sekarang Pak Suryo Dibroto minta saya untuk mencarikan anak yang lucu untuk Pak Bobby. Cariin anak buat Pak Bobby. Kok kamu kayak kaget banget sih? Jelas aja aku kaget banget. Kayak itu permintaannya aneh banget. Ya, terus terang, ketika pertama kali saya diminta untuk mencarikan anak, saya juga ikut kaget. Tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga sih. Pak Bobby punya seorang istri yang tidak bisa punya anak. Ya, mungkin emang ini satu-satunya cara untuk bisa menyenangkan hati Pak Bobby. Justru itu saya datang ke sini untuk minta bantuan kamu. Oh iya, kamu kan pernah ngomong sama saya dulu kalau bos kamu itu seneng banget sama Dandi. Nah gimana kalau kamu kasihin aja Dandi deh? Kamu gila apa? Nggak mungkin lah. Paling saya akan ke yatim piatu dan mencari anak. Tapi ya seperti yang saya tadi bilang, itu alasannya kenapa saya datang ke sini. Saya perlu bantuan kamu. Tolong dong kamu juga cariin anak yang lucu. Gimana? Bisa minta tolong? Tidak. Kamu
kamu tidak akan mendapatkan anak dari Rati dan kamu tidak akan pernah berbahagia sama dia, tahu? Mami, selama ini Rati selalu berusaha untuk membuat Robi bahagia. Tapi kita sendiri sama sekali tidak pernah berbuat apapun untuk nyenangin Rati, Mam. Untuk apa? Mami mengajak dia kembali ke sini karena Mami nggak mau kita masuk penjara. Mam, kesediaan Rati untuk kembali ke rumah ini telah membantu menyelamatkan keluarga kita. Terutama Mami. Setidak-tidaknya kita harus mencari pekerja rumah tangga untuk membantu pekerjaan Rati. Kasihan dia, Mam. Belakangan ini kamu kelihatannya memihak pada dia. Kalau kamu memang udah nggak sayang sama Mami, ikutin aja kemauan dia. Pindah dari rumah ini. Biarkan aja Mami mati dalam kesepian. Sini biar sini. Jangan. Nanti kalau mami kamu lihat, nanti marah lagi. Kamu duduk aja deh. Ran, kamu tahan hadapin situasi seperti ini terus-menerus. Yang paling penting, saya tahu kamu mencintai saya. Saya akan berusaha untuk bertahan sampai kapanpun. Walau saya harus kerja keras. Robi, Iya, Mam. sini. Loh, bukannya kamu sudah pindah ke Surabaya? Karena itu, carikan saya racun. Racun? Kamu kira saya akan bunuh diri? Lalu kalau tidak untuk habis hidup kamu, untuk apa kamu cari racun? Untuk menghabisi nyawa seseorang. Nyawa Rama. Memangnya siapa dia? Ia adalah musuh nomor 1 saya setelah Bobby. Dan dia yang sekarang menggantikan Bobby untuk sementara waktu. Kalau tidak ada dia, saya yang akan duduk di kursi eksekutif Bobby. Tapi Bobby masih hidup. Walaupun dia masih hidup, pasti nyawa cadangannya sudah habis. Dan kalau kita melakukannya sekali lagi dengan sempurna, maka dia bisa kita bereskan. Jadi sasaran kita sekarang adalah Rama. Melihat kepercayaan om saya sama dia, bangsat yang satu ini, itu akan menimbulkan masalah buat saya. Main racun besar akibatnya, Bos. Saya tahu. Besok saya akan datang ke kantor. Itu bisa saya atur. Kalau dia mati begitu habis minum, polisi akan mudah mencari jejak. Saya tahu. Makanya carikan saya racun yang dapat bereaksi dalam beberapa jam. Supaya dia tidak mampus di kantor. Saya sendiri kurang mengerti soal racun, Bos. Saya akan mencari orang yang ahli soal bahan-bahan kimia. Dan yang pasti, Saya tahu. Soal biaya kamu tidak usah pikirkan. Yang penting kamu dapatkan apa yang saya perlukan. Pak Banget, Pak Jepri, bikin kopi buat siapa? untuk Pak Rama, Pak. Buat Pak Rama. Iya. Tolong ambilkan disket kosong ke bagian umum untuk saya ya. Baik, Pak. Tapi biar saya antar kopi ke ruang Pak Rama dulu ya, Pak. Tidak usah. Saya perlu sekarang karena itu sangat penting sekali buat saya. Dan kopi ini juga masih panas, tidak bisa langsung diminum olehnya, ya. Baik, Pak. Kopi ini adalah kopi terakhir dalam hidup kamu, Rama. Dan hari ini adalah hari terakhir kamu menikmati semua kenyamanan yang ada di kantor ini.
yang sudah digariskan nasibnya untuk saya, Tuan Rama. Pak Jepri. Oh, Disketnya, Pak. Ya, terima kasih. Silakan kopinya diantar kepada Pak Rama ya. Baik, Pak. Iya sayang. Kamu juga ya? Oke. Dadah. Masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kopinya, Pak. Iya. Terima kasih. Isi, Pak. Bagus. Kerja yang bagus. Halo. Iya. Udah, Pak. Sudah saya siapkan. Iya. Bagus kok rumahnya. Baik. Akan saya laksanakan. Terima kasih, Pak. Masuk. Selamat siang, Pak Rama. Selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih. Tolong dong, mulai sekarang jangan panggil saya Pak. Panggil aja Rama, kita kan teman. Nih, silakan minum. Saya sebenarnya sudah minum tadi. Cuma dianterin aja lagi. Terima kasih banyak. Hah? Saya sudah minum tadi. Udah, nggak apa-apa. Udah. Aduh, Terima udahlah. kasih. Jangan terlalu formal sama saya. Silakan. Silakan untuk Pak Rama saja. Saya sudah cukup minum kopi tadi. Ya sudahlah. Tadi Pak Suruboto telepon saya dari Amerika. Akhirnya saya beritahu sama beliau kalau saya sudah menemukan rumah yang bagus untuk Pak Bobby. Ya, sebaiknya memang Bobby tinggal di rumah yang baru. Kalau tidak, dia akan selalu teringat akan masa lalunya. Betul, saya rasa juga begitu. Bung Rama kan orang yang sangat dipercaya oleh om saya untuk memimpin perusahaan ini. Makanya saya harus menghargai hal tersebut. Silakan diminum kopinya, nanti keburu dingin. Gampang lah. Ayo silakan. Nggak apa-apa, saya bukan pecandu berat kok. Mau kopi panas, kopi dingin, bagi saya sama aja. Oke, kalau begitu saya permisi dulu karena saya harus pulang kembali ke Surabaya. Baiklah kalau begitu. Sampaikan salam saya untuk teman-teman di Surabaya ya. Oke, akan saya sampaikan. Oke, Oh ya, maaf, tadi saya mengganggu minum kopinya. Silakan diteruskan. terima kasih. Yuk, mari. Halo? Iya? Oh, iya Pak. Mau ketemu? Boleh. Apa sebaiknya saya ke sana aja? Bisa? Oke. Saya akan segera ke sana. Terima kasih. Yuk. Masuk. Permisi Pak. Iya. Ini Pak, saya minta Pak Rama untuk menandatangani surat ini. Seharusnya ini untuk Pak Bobby Pak. Oh, oke. Ini ya? Iya. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Nih. Diminum aja dulu. Terima kasih Pak, saya bisa minum di ruangan saya nanti. Udah nggak apa-apa. Kebetulan saya sudah harus pergi, jadi silahkan. Toh saya nggak bisa minum juga kan. Oke, baik, terima kasih. Ini saya tanda tangannya di mana nih? Di sini Pak. Maaf, di sini Pak. Ini? Iya. Lalu saya boleh minta bantuannya nggak? Bisa Pak? Ini nih. Ini udah ya. Ini tolong dicek ketikannya ya. Semuanya sampai ke belakang dan kalau sudah selesai dikirimkan ke alamat ini. Baik. Ya. Oke. Coba dilihat aja dulu. Tapi sebelumnya minum aja dulu. Oh iya Pak. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya pergi dulu. Baik. Nanti jangan lupa dikirim ya. Iya Pak. Hari ini juga kalau bisa harus sampai di sana, jadi kirim kilat aja. Iya Pak. Oke. Jangan-jangan kopinya diminum si Mardas. Mardas, Iya Pak. kenapa kopi Pak Rama kamu yang minum?
Tadi Pak Rama yang suruh saya, Pak. Oh, tapi kelihatannya kopi ini sudah dingin. Biasanya orang minum kopi itu hangat-hangat. Tapi saya juga suka yang dingin kok, Nah, Pak. sudahlah. Biar nanti saya suruh Pak Supangat untuk membuat. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Daripada repot-repot bikin lagi, Pak. Sudah, sudah. Kamu harus minum kopi yang hangat. Kalau yang dingin itu kurang enak. Ya? Nanti saya suruh buatkan lagi. Oke? Terima kasih, Pak. Iya. Bangsat. Gagal lagi. Aku akan mencoba nyalain waktu. Dan lagi jalan-jalan sama ibu. Terima kasih. Kamu kenapa sih sayang? Capek ya? Enggak. Kamu marah sama saya? Tidak, Indah. Terus kenapa dong? Sini. Gak biasa-biasanya kamu kayak gini. Lagi ada masalah di kantor ya? Bukan itu. Kalau kamu gini terus-terusan, saya jadi ngerasa kayak ada yang hilang dari cinta kita. Tidak ada yang hilang dari cinta kita, Indah. Justru karena cinta kamu, pekerjaan saya semakin sukses. Cinta kamu telah merubah hidup saya. Sejak kapan kamu jadi penyair? Sejak saya pertama kali ketemu kamu. Seandainya kamu tidak datang dan mengetuk pintu hati saya, mungkin sampai saat ini saya masih jadi anak buahnya Pak Gondo yang setiap paginya harus membukakan badan untuk menghormati kebiadabannya dengan sebuah senyuman. Jadi tadi kamu pura-pura sedih supaya saya ngerayu kamu? Bukan itu. Saya lagi bingung, Indah. Sudah 1 bulan ini, saya keluar masuk pintu yatim piatu dan rumah sakit untuk mencari seorang anak yang lucu sesuai dengan permintaan Pak Bobi. Tanpa hasil. Ngapain sih kamu ngorbanin diri kamu? Dia kan punya istri, punya bapak, punya mertua, dan punya kekayaan. Indah, bagaimanapun juga, saya ini kan karyawannya dia. Itu perasaan kamu, tapi di mata mereka, kamu bukan cuma karyawan yang patuh. Kamu udah jadi budak yang harus ngurusin keperluan pribadi mereka. Kamu tidak boleh bicara seperti itu, Indah. Kamu kan tidak kenal dia seperti saya. Dia tuh orangnya baik, dia orangnya jujur. Dia bahkan menceritakan kepada saya rahasia yang paling pribadi. Rahasia pribadi? Dia menceritakan kepada saya bahwa istrinya tidak mungkin punya anak. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Indah. Sekarang dia berteriak menginginkan anak, kamu harus bekerja keras untuk menjawab teriakan itu. Indah, saya harus bantu dia karena dia sudah menganggap saya seperti sahabatnya sendiri. Sahabat seperti itu jangan terlalu kamu percaya. Hari ini dia menganggap kamu sahabat, tapi suatu saat nanti dia bisa tiba-tiba menganggap kamu sebagai musuh besarnya. Kamu tidak boleh bicara seperti itu, Indah. Kamu kan tidak kenal orangnya seperti apa. Kamu bicara seolah-olah kamu kenal dia sejak kecil. Dan kamu menuduh dia seolah-olah dia yang bertanggung jawab atas masa lalu kamu. Maaf, Indah. Saya maafkan. Tapi saya nggak mau dengar kamu ngomongin soal bos kamu lagi. Kalau kamu benar-benar sayang sama saya, tolong dengerin permintaan saya. Lebih baik kamu mengundurkan diri sebelum keterlibatan kamu sama dia menjurus ke masalah pribadi. Indah, tolong kamu jangan pojokkan saya dengan pilihan-pilihan seperti itu. Berikan saya kesempatan untuk membuktikan bahwa dugaan kamu salah. Dan berikan saya kesempatan untuk mendoakan kesehatan Pak Bobi. Karena besok dia akan membuka balutannya dari muka.
Don't be disappointed. Madam, have a look now. How you feel now, Mr. Bobby? I'm fine, Doc. Can I see my face in the mirror? Sure. Dr. Budi, please show him the mirror. Doctor, that's me. Yes, that's you. Doctor, can you change my destiny? Like my face? No, Bobby. Only God can change the destiny of mankind. And we are not God. Indah, kamu istirahat ya, biar Dandi sama ibu. Saya belum bisa istirahat kalau Rama belum pulang, Bu. Oh, ini kan bukan pertama kali Rama pulang terlambat. Lagian kan Rama sudah telepon kamu. Iya sih. Dulu kan kamu pernah janji sama ibu bahwa kamu akan mendukung karir suami kamu. Iya, tapi ini situasinya beda, Bu. Bukan lagi karir. Rama udah terlalu dekat sama keluarga Bobby. Dekat dengan bos bukannya bagus. Ini akan beresiko. Istri Bobby nggak bisa hamil, Bu. Kamu tahu dari mana? Rama sendiri yang bilang kalau Bobby pernah cerita. Lalu belakangan bapaknya Bobby sendiri yang cerita. Ini kan masalah keluarganya Bobby. Tapi suatu hari nanti ini akan jadi masalah keluarga saya, Bu. Kalau Bobby tahu Dandi itu anaknya, dengan berbagai cara, Bobby dan bapaknya akan merampas Dandi dari tangan saya. Lalu Rama akan meninggalkan saya. Saya sepertinya sedang menunggu detik-detik kehancuran dalam hidup saya, Bu. Dan Sabtu depan Bobby akan kembali. Langsung ke kantor ya. Oh, baik. Bobby, Iya, Pak. jaga diri baik-baik. Terima kasih, Pak. Jaga diri baik-baik. Oke, Pak. Yuk. Tuan. Selamat siang, Tuan. Selamat siang. Tina, apa kabar? Baik, Pak.
Nyonya, selamat siang Nyonya. Kamu lihat apa? Oh, kamu kira itu suami saya yang baru? Itu kan Tuan Bobby. Hah? Tuan Bobby? Ya ampun, saya kok jadi pangling? Mulai sekarang kita pindah di sini. Perabotan juga sama sekali. Papi yakin kamu pasti senang tinggal di sini, Bob. Kenapa kita harus pindah, Pi? Untuk mulai hidup yang baru, dengan lingkungan yang baru, supaya kenangan lama tidak membayangi perasaan kita. Papi sengaja bikin kejutan untuk saya. Oh ya, kamu mandi dulu dan istirahat. Kamar kamu ada di atas, oke? Ya, kamu sudah tanya pembantu tentang Rama mengenai pengaturan bayinya. Udah, tapi dia nggak tahu apa-apa, Pi. Soalnya katanya Rama nggak bilang apa-apa. Kalau begitu sekarang papi ke sana untuk mengandung bayinya. Dan kamu tinggal di sini untuk menjaga Bobby, oke? Gak usah, Pi. Biar Mia aja. Soalnya Mia juga udah tahu kok rumahnya Rama, ya? Baiklah, kalau itu yang terbaik. Ya. Ya deh, Mia pergi ya, Pi? Ya. Pengecut seperti kamu memang pantas memiliki 1000 wajah. Indah. Gimana kamu bisa sampai ke sini? Sewaktu kamu merayu saya dulu, kamu bilang cinta akan merangkak di tempat di mana cinta itu tidak bisa berjalan. Dan kalau cinta sudah diinjak-injak dengan kebencian, maka kebencian pun akan merangkak di mana kebencian itu tidak bisa berjalan. Lalu mau apa kamu ke sini? Saya cuma mau menanamkan ke dalam pikiran kamu bahwa dengan sebagian harta kamu memang bisa merubah wajah kamu 1000 kali. Tapi berapapun besar kekayaan yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa membeli sesuatu yang sangat kamu inginkan. Anak. Biar kamu dan bapak kamu yang angkuh itu menangis, memohon ke langit sampai mengeluarkan air mata darah. Jangan pernah mimpi rintihan kalian akan bisa menghapus kutukan orang yang pernah kalian siksa dengan penghinaan. Indah, maafkan kesalahan saya dan papi saya. Kenapa, Bob? Tapi kira setelah kecelakaan yang kamu alami, pikiran kamu sudah bersih dari bayang perempuan murahan itu. Kenapa kamu tidak pernah percaya sama papi yang papi katakan dia sudah mati? Tidak, Pi. Pak Kadir bilang Indah masih hidup. Dia sekarang ada di Jakarta, Pi. Papi sudah banyak makan garam kehidupan. Laki-laki brengsek itu menggunakan nama Indah seakan-akan Indah masih hidup untuk tetap berada di dekat kamu. Lalu kenapa dia ngebohongin saya, Pi? Apapun yang dia inginkan, pasti sesuatu yang bisa menguntungkan dirinya. Dia dengan licik memanfaatkan kelemahan kamu. Setelah dulu laki-laki bajingan itu dan perempuan murahan itu
gagal mengakali harta kita. Saya yakin Indah masih hidup. Dia ada di Jakarta, Bi. Dunia ini sempit, Bob. Kalau dia memang masih hidup, apalagi dia ada di Jakarta nih, salah satu dari kita pasti melihat dia. Saya yakin dia masih hidup. Pok ami-ami belalang kupu-kupu, siang minum susu, malam Dandi minum susu lagi. Duh, bosen kali ya minum susu mulu kerjanya. Tuh, kita lihat siapa yang datang. Yuk, ke depan yuk, buka pintu. Oke, mau dibawa, mau tinggal aja ya. Selamat sore. Sore, halo Dandi. Kapan balik dari Amerika? Baru aja. Oh, bagaimana keadaan Pak Bobi? Ya, dia baik-baik aja. Silakan masuk. Nggak apa-apa deh, saya buru-buru. Lagian kan saya kemari cuma untuk ngomongin soal masalah anak itu. Oh iya. Dan lagi, kayaknya Om Surya di Broto udah cerita banyak deh tentang Bobby. Iya, memang sudah. Ya ada masalah sedikit mengenai anak itu. Sampai saat ini saya belum menemukan anak yang lucu sesuai dengan permintaan Pak Surya di Broto. Mungkin kalau misalnya Ibu bisa kasih saya waktu 2-3 hari lagi, saya dapat menemukannya. Iya, saya ngerti. Tapi... Tapi kamu mau tolong saya kan? Iya tentu. Saya pengen Dandi boleh saya bawa pulang. Bobby pasti senang banget. Saya rasa kalau untuk bertamu saja sih pasti tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, saya rasa istri saya juga tidak akan mengizinkan. Ya udah. Istri kamu mana? Biar saya deh yang minta tolong, biar saya ngomong, biar saya minta izin deh, ya. Tolong dong. Lagian kan Bobby bos kamu juga. Saya pengen banget jenengin suami saya, ya. Saya mohon. Ya, kebetulan tapi memang istri saya sedang tidak ada di rumah, jadi ya. Nggak apa-apa. Nanti kan kamu bisa tinggalin pesan atau tinggalin surat atau kamu bisa telepon atau biar saya yang telepon nanti, ya. Biar saya minta izin. Tolong dong. Saya mohon sekali ini, ya. Tolong dong. Baiklah, oke kalau begitu tolong kasih saya waktu untuk ganti baju sebentar ya. Sekalian saya harus gantiin baju Dani juga, dari tadi pagi belum ganti. Nggak apa-apa, bajunya Dani biar saya aja yang gantiin. Tolong bajunya aja deh. Sini, sayang. Baik. Sebentar ya. Aduh sayang, kamu tuh beruntung banget ya punya dua ayah yang sayang sama kamu. Iya. Kenapa, Bu? Mungkin Rama tidur. Oh, saya bawa kunci serepnya kok. Sepi betul, sudah pada tidur ya? Iya nih, pada kemana sih? Sayang, gini hari masa tidur sih? Ntar malam nggak bisa tidur loh, Nani. Bu, kok Rama sama Dani nggak ada sih, Bu? Sayang, Rama. Mungkin Rama jalan-jalan sama Dandi. Indah,
Saya pergi bersama Dandi ke rumah Pak Bobby. Nomor telepon Pak Bobby 8101583. Sayangmu, Rama. Dandi! Indah? Ada apa, Indah? Kamu kenapa? Saya takut hal akhirnya terjadi, Bu. Indah, kamu kenapa? Rama, Bu. Rama membawa Dandi ke rumah Bobby. Bobby mengambil anak saya. Bobby merampas Dandi, Bu. Ya Tuhan. Indah.